Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita membahas materi dengan KD 3.17, yaitu menerapkan dan mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil, dan 4.17, yaitu melakukan penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil. Setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengisi bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan pengajuan dana kas kecil dengan tepat. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang petty cash atau kas kecil, yaitu dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang relatif kecil. Kemudian, bukti transaksi kas kecil adalah suatu dokumen yang dibuat sebagai bukti telah terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi berguna untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang tata cara pengisian form bukti kas masuk. Disimak baik-baik ya. Oke, ini adalah contoh bukti kas masuk dari perusahaan PT Maju Bersama. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yang perlu kita isi yaitu nomor. Nah, nomor ini ada beberapa yang harus dituliskan atau yang harus diisi. Yang pertama, nomor urut mulai dari 01 dan seterusnya. Jadi disesuaikan secara berurutan. Kemudian yang kedua, singkatan nama perusahaan. Karena di sini contohnya nama perusahaannya PT Maju Bersama, jadi secara otomatis singkatan dari perusahaan tersebut yaitu MB. Ya, kemudian yang ketiga yaitu bulan transaksi kapan terjadinya. Dan yang terakhir yaitu tahun sama tahun terjadinya transaksi tersebut. Oke, kita akan berikan contoh bagaimana pengisiannya ya. Oke, jadi cara pengisian yang pertama 01 garing atau garis miring ya. Singkatan nama perusahaan, karena namanya Maju Bersama berarti kita singkat menjadi MB, kemudian garing lagi bulan kapan transaksi itu terjadi. Katakanlah bulan 3 tetapi dituliskan dalam bentuk Romawi ya. Nah, kemudian garis miring lagi tahun kapan terjadinya transaksi ini. Katakanlah tahun 2022. Sudah. Oke, selanjutnya yaitu kolom diterima dari. Diterima dari ini diisi dengan nama bendahara perusahaan atau pemegang bagian keuangan, seperti itu ya. Katakanlah namanya Sari. Kita ketik Sari. Sari merupakan bendahara dari PT Maju Bersama. Boleh dituliskan. Oke, untuk sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke kolom uang sejumlah. Nah, uang sejumlah ini berisikan tentang nominal dalam bentuk huruf. Jadi diisi dalam bentuk huruf di kolom ini. Katakanlah 25 juta rupiah. Jadi tulis pakai huruf 25 juta rupiah. Nah, kelar. Berikutnya untuk keperluan diisi dengan pengisian dana kas kecil, karena ini merupakan transaksi yang paling pertama. Jadi untuk keperluannya diisi dengan pengisian dana kas kecil. Oke, lanjut ke kolom berikutnya. Ada kolom di sini berisikan tentang nominal dalam bentuk angka ya. Jadi karena di atas
ada kalimat 25 juta rupiah, jadi secara otomatis di kolom ini mengikuti yang ada di atas, tetapi dalam bentuk angka. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Oke, kemudian kita lanjut ke kolom di bawahnya lagi, yaitu kolom disetujui oleh. Nah, kolom disetujui oleh, mau dibayar oleh maupun diterima oleh, sama awalnya semuanya dibubuhkan tanda tangan terlebih dahulu. Setelah tanda tangan dibubuhkan, langsung diberikan di bawahnya nama penanda tangan. Nama penanda tangan yang menyetujui ini. Jadi ini disesuaikan aja ya dengan soal yang ada. Kemudian jika dalam soal nama penanda tangannya katakanlah Bapak Michael dan di soal tertuliskan jabatannya adalah seorang direktur, maka di bawahnya juga ditulis jabatannya selaku direktur, seperti itu. Next, di sebelah kanannya kita ke kolom dibayar oleh. Dibayar oleh setelah tanda tangan dibubuhkan sama nama, namun namanya berbeda, yaitu nama bendahara perusahaan atau bagian keuangan. Jadi dalam hal ini yang sudah kita tuliskan tadi di atas diterima dari Sari. Jadi secara otomatis nama bendahara yang dituliskan pada kolom dibayar oleh yaitu Sari ya. Jabatannya di sini boleh bendahara atau bagian keuangan, seperti itu. Next, ke kolom di sebelahnya lagi yaitu diterima oleh. Diterima oleh diisi dengan nama penanggung jawab kas kecil ya, atau seorang sekretaris. Jika Anda menjadi seorang sekretaris di sini atau penanggung jawab kas kecil, jadi secara otomatis nama Anda yang tertera di sini ya. Kemudian jabatannya sekretaris, seperti itu ya. Bisa dimengerti semuanya? Semoga bisa ya. Oke, kita akan melanjutkan pengisian untuk bukti kas keluar ya. Lanjut, jadi pengisian bukti kas keluar kurang lebih sama caranya dengan pengisian bukti kas masuk. Cuma yang membedakan hanya pada kolom diserahkan kepada dan dibayar oleh maupun diterima oleh itu terbalik ya, seperti itu. Oke. Untuk pengisian nomor sama halnya seperti pengisian pada bukti kas masuk. Oke, lanjut untuk kolom untuk keperluan ini sama ya, disesuaikan saja dengan soal. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa misalnya kalian memfotokopi berkas ya, jadi otomatis di sini untuk keperluannya diisi fotokopi berkas. Seperti itu. Bisa disebutkan satuannya berapa juga nggak masalah ya, begitu. Oke, yang di kolom di bawahnya lagi bisa dipahami ya, disesuaikan saja dengan kolom yang di uang sejumlah. Hanya perbedaannya terletak pada bentuk atau jenisnya ya. Kalau yang sebelumnya jenisnya huruf, kalau yang di kolom ini jenisnya angka, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita akan mengisi pada kolom disetujui oleh. Pasti sama pengisiannya atau namanya dan jabatan seperti di bukti kas masuk, begitu ya. Kemudian next, dibayar oleh. Nah, ini yang tadi saya katakan sebelumnya. Jadi yang kalau sebelumnya bukti kas masuk dibayar oleh ini dituliskan dengan nama bendahara ya, atau pemegang kas kecil, dan diterima oleh itu adalah nama kita jika kita sebagai atau selaku sekretaris ataupun pemegang kas kecil. Namun ini tertukar. Jadi yang dibayar oleh ini adalah nama kita selaku pemegang kas kecil atau sekretaris ya. Sedangkan yang di kolom diterima oleh ini disesuaikan dengan nama yang ada di kolom diserahkan kepada ya. Jadi di sini dituliskan namanya di sini Indah, berarti Indah ya. Karena di sini kebetulan pada toko fotokopi Indah juga namanya, jadi secara otomatis jabatannya adalah pemilik toko, seperti itu. Mungkin nanti kalian ada yang nanya, Bu, semisal nih belinya di fotokopi Indah, tapi yang menerima uang bukan Indah atau pemilik tokonya langsung. Katakanlah yang menerima itu namanya Sari, ya. Sedangkan Sari itu hanya sebagai karyawan, tidak masalah. Jadi ditulis saja di sini diserahkan kepada Sari, kemudian dalam kurung fotokopi Indah, namun diterima oleh. Di sini tetap sama ya, namanya Sari dan jabatannya sebagai karyawan, seperti itu, atau pegawai juga boleh ya. Jelas ya sampai di sini ya anak-anak? Semoga bisa dipahami.
Oke, selanjutnya kita akan membahas formulir pengajuan dana kas kecil ya. Jadi sebelumnya Ibu akan memberikan informasi terkait hal tersebut. Jadi formulir pengajuan dana kas kecil itu adalah formulir yang dibuat untuk mengajukan pengisian kembali dana kas kecil pada periode berikutnya atau bulan berikutnya ya. Bisa dipahami? Ya, langsung saja ya, kita ke kolom dana untuk bagian ya. Jadi dana untuk bagian ini disesuaikan dengan soal yang ada ya, disesuaikan dengan departemen atau bagian apa posisi kita bekerja ya, dituliskan di sini. Bisa bagian keuangan, bagian pemasaran dan lain sebagainya ya. Jadi disesuaikan saja. Kemudian pada kolom periode kas kecil ini juga masih berhubungan dengan pengisian bukti kas masuk maupun bukti kas keluar yang sebelumnya Ibu jelaskan ya. Oke, pada periode kas kecil ini diisi dengan periode atau bulan setelah pengisian bukti kas masuk ataupun bukti kas keluar yang sebelumnya kita lakukan. Jadi yang sebelumnya kita mengisi pada nomor bukti kas kecil dan kas keluar itu adalah bulan Maret ya, bulan Maret. Jadi secara otomatis periode kas kecil yang kita isi di formulir dana kas kecil bulan berikutnya ya, berarti bulan April ya. Jadi disesuaikan saja bulan selanjutnya setelah bulan transaksi yang kita lakukan seperti itu. Next, pada kolom dana tetap kas kecil ini juga disesuaikan sama soal ataupun dengan lembaga masing-masing. Jadi sesuai dengan perusahaan atau kebijakan perusahaan itu, berapa dana yang dia sediakan untuk kas kecil ya. Oke, lanjut ke kolom berikutnya ya, yaitu mengenai saldo ya. Jadi saldo ini diisi sesuai dengan sisa dana kas kecil di bulan Februari, karena kita melakukan transaksi yang di bukti kas masuk dan kas keluar itu kan di bulan Maret ya. Jadi di bulan sebelumnya berarti bulan Februari ya. Bisa dibedakan ya, kalau tadi di periode kas kecil itu setelah bulan kas masuk dan kas keluar ya, sedangkan di saldo ini sisa uang yang tersisa pada bulan sebelumnya lagi, sebelum bukti kas masuk dan kas keluar yang kita lakukan ya. Jelas ya? Oke. Nah, pada kolom keterangan di sini kita tuliskan pengisian kembali dana kas kecil, karena ini memang ya keterangannya ya udah plak ini memang yang akan dituliskan. Kemudian pada kolom jumlah di sini totalnya contohnya Rp9.450.000. Ini diperoleh dari mana? Jadi total dari seluruh pengeluaran yang terjadi di dalam periode bulan Maret 2022. Jadi semua kegiatan yang sifatnya mengeluarkan uang, yaitu semua dijumlahkan atau ditotalkan sehingga menghasilkan nilai segini. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke kolom nama kota dan tanggal. Jadi nama kota sama seperti yang sebelumnya, Jakarta, itu disesuaikan dengan soal juga ketentuannya. Jadi di sini Jakarta, kemudian tanggalnya tanggal akhir periode bulan Maret. Kita kan bulan Maret tuh yang pada saat pengisian kas masuk dan kas keluar. Jadi lihat tanggal akhir dari bulan tersebut tanggal berapa. Kan kadang 30, kadang 31. Dilihat. Tetapi usahakan tanggal di sini tetap diperhatikan harus dalam kondisi tanggal yang aktif kerja. Jangan sampai tanggal itu yang kalian tuliskan merupakan tanggal merah atau libur, hari libur ya. Jadi nggak masalah maju 1-2 hari, kalau memang dirasa tanggal itu tanggal merah dimajukan aja nggak masalah, itu ya. Atau dimundurkan 1 hari juga, it's okay, nggak masalah. Oke, yang terakhir kita akan membahas di kolom disetujui oleh dan dibuat oleh. Saya rasa kalian sudah paham ya, karena sebelumnya ini sudah Ibu jelaskan pada formulir bukti kas masuk dan bukti kas keluar ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikannya dengan melihat contoh tersebut. Oke, terima kasih.